Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Nur Cahyo, NIM saya 191057021. Kali ini saya akan mendemokan sebuah program dengan tema pengelolaan sistem restoran atau rumah makan untuk praktikum pemrograman berbasis objek lanjut. Oke, yang pertama kita siapkan aplikasinya dulu. Ada 3 aplikasi, yaitu NetBeans, Exam, dan juga browser. Browsernya bebas, kita pakai apa aja. Yang pertama kita buka Examnya dulu. Lalu kita aktifkan Apache dan juga MySQL-nya. Setelah aktif akan berwarna hijau untuk masing-masing. Apache-nya kalau sudah aktif akan berwarna hijau dan juga MySQL akan berwarna hijau. Setelah aktif kita masuk ke localhost dengan cara ketikkan localhost di browser kita. Untuk kali ini saya menggunakan Chrome. Setelah itu kita buat database baru. Di sini database saya bernama DB Restoran dengan 4 tabel. Untuk tabel yang satu ini nggak dipakai ya. Jadi ada tiga tabel, yaitu tabel daftar, tabel login, dan tabel pesan makanan. Lalu kita cek. Masih loading ya. Kita deskripsikan masing-masing tabelnya. Untuk tabel daftar ada 4 atribut ya, atau 4 field. Yang pertama itu ada username, ada password, ada repass untuk retype password, dan juga emailnya. Dan untuk login itu ada 2, yaitu username dan password. Untuk pesan makan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 field. Ada kode pesan, ada nama, ada menu, ada meja, ada field porsi, ada field total. Total ini untuk total pembayaran nantinya. Setelah kita buat, lalu kita buka NetBeans-nya. Yang pertama kita harus membuat konfigurasinya terlebih dahulu. Kita buat project baru dengan nama restoran. Lalu buat package baru, yaitu koneksi. Koneksi ini untuk menampung file-file yang berkaitan dengan koneksi ke database-nya. Untuk koneksi saya menggunakan 2 agar rapi ya. Yang pertama konfigurasi. File konfigurasi ini untuk mengkonfigurasikan atau mengkoneksikan form yang nantinya itu bersifatnya umum. Kalau yang kedua, koneksi yang kedua itu koneksi login. Ini hanya untuk dipakai untuk koneksi ke database untuk form login saja. Jadi ada 2. Yang pertama saya akan bahas yang konfigurasi. Di sini menggunakan import Java SQL connection ini untuk bisa terhubung ke MySQL-nya. Dan juga menggunakan driver manager ini untuk menampung ini ya, URL, user, dan passwordnya yang akan dikirimkan ke MySQL atau database-nya. Jadi perlu menggunakan driver manager. Dan juga menggunakan import
SQL exception. Ini untuk memberikan exception atau warning ketika memberikan alert ketika ada kesalahan dalam koneksi database-nya. Di sini untuk URL-nya menggunakan localhost saya, dan juga kita definisikan database yang akan dikoneksikan, dan juga ada usernya masih root, masih standar, passwordnya masih kosong. Lalu apabila koneksi berhasil, kita panggil ya si connection di sini, get connection. Ini get connection kita panggil, lalu apabila berhasil akan keluar connected to database. Perasaan S-nya ini nanti akan manggil si nama database-nya, dan ini successful, artinya berhasil untuk koneksinya. Oke, ini untuk konfigurasi yang umum, sifatnya umum. Lalu ini adalah koneksi paket file koneksi login yang digunakan khusus untuk login saja. Yang pertama ada connection, importnya itu ada connection seperti yang tadi, terus ada driver manager, dan juga ada statement. Di sini statement itu digunakan untuk menampung query atau perintah database-nya. Nah, di sini digunakan untuk create statement. Di sini ada definisi statement. Nanti ini untuk menampung query MySQL-nya agar bisa running di Java. Jadi harus menggunakan statement. Terus ada JOptionPan. Ini untuk menampilkan show message dialognya, pesan kesalahan atau pesan bahwa koneksi berhasil. Jadi seperti itu. Di sini kita definisikan dulu bahwa kita menggunakan JDBC driver. Jangan lupa library-nya MySQL JDBC itu dipasang. Caranya di sini library, lalu klik kanan, lalu add library, lalu kita pilih MySQL JDBC driver. Nanti akan digunakan untuk mengkoneksikan ke database-nya. Lalu di sini kita definisikan dalam satu baris URL, terus username, dan juga passwordnya. Jadi seperti itu untuk untuk package koneksi. Lalu yang pertama kita lanjut ke formnya. Yang pertama ada menu awal. Saya menggunakan form multiform. Di sini akan menampilkan dalam tampilan ini ya. Dalam tampilan yang saya buat akan menampilkan sebuah gambar. Di sini saya buat dua kanvas. Kanvas pertama ya untuk menampung header atau judul yaitu Eko Resto, dan juga ada kanvas yang kedua akan menampung ucapan selamat datang dan gambar restorannya. Dan juga di sini ada menu, ada J menu. Saya gunakan swing menus untuk menampilkan seperti ini di atas. Ini ada untuk key menunya itu ada dua menu lagi, yaitu menu login, menu daftar, dan transaksi, yaitu ada pesan menu, dan juga ada laporan, yaitu laporan penjualan, dan keluar, kita bisa keluar dari program. Jadi seperti itu. Ini untuk codingannya. Kita menggunakan untuk importnya menggunakan connection result set. Result set itu untuk menampilkan hasil connection daripada koneksi ke database-nya. Seperti biasa menggunakan statement untuk menampung query, dan juga kita import
koneksi login. Kita import file dari package koneksi. Ini untuk mengkoneksikan kita panggil lagi untuk mengkoneksikan ke database-nya. Lalu kita definisikan masing-masing menu di atas, swing menusnya. Yang pertama itu ada login, kita panggil new login set visible true. Kalau kita set false di sini maka akan terclose. Jadi kita harus set true agar benar dan tertampil. Kalau false itu nol, jadi nggak tertampil. Lalu ada daftar, kita panggil di sini new-nya itu kita definisikan sesuai dengan nama form yang kita buat. Ada menu paketan, ada menu laporan, ini untuk laporan. Untuk keluar kita menggunakan dispose, keluar dari jendela yang aktif ya. Oke, ini untuk menu. Terus kita lanjut ke login. Login jadi begini tampilannya. Ada dua kanvas lagi. Kanvas yang pertama untuk header, kanvas yang kedua untuk menampung form loginnya. Ada username, ada password untuk memasukkan password, ada field username dan field passwordnya juga. Terus ada tombol untuk masuk jika belum punya akun. Jadi ini harus karena database-nya akan masuk ke tabel login, maka harus mempunyai akun dulu sebelum bisa mengakses pelayanan ini ya. Jadi kalau belum punya akun bisa daftar, dan ini akan loncat ke form daftar, dan ini ada tombol keluar. Di sini masih sama seperti yang tadi. Untuk importnya kita juga menggunakan Jobson Pen untuk menampilkan pesan alert, dan juga kita import package lain. Di sini ada definisi atribut, connection statement, result set, dan juga ini SQL-nya kita definisikan. Lalu kita init komponennya di sini, kita panggil si package loginnya karena ini berkaitan dengan login. Jadi kita panggil loginnya. Jadi seperti itu. Terus untuk button masuk kita tampilkan dulu SQL yang menggunakan atribut yang di atas ya. Kita masukkan query-nya, select from daftar, where username sama dengan sesuai dengan text field username-nya, maka kita get text, dan passwordnya juga kita get text. Apabila sama maka akan masuk, dan apabila tidak ada data yang sama maka akan keluar username atau password salah. Nah, di sini if result set hasilnya benar, execute query-nya di-execute atau dijalankan benar, maka akan mengecek data yang ada di sini ada equals atau sama dengan, karena ini datanya string, kita gunakannya equals. Oke, apabila sama data username-nya dan passwordnya sama, maka akan keluar alert, yaitu berhasil login, seperti itu. Dan apabila berhasil login, maka akan tampilan akan langsung beralih ke menu utama, menu untuk memesan makanan. Di sini adalah menu paketan set visible true. Seperti itu untuk tombol masuknya. Apabila tombol daftar maka akan lari, kita definisikan untuk lari ke menu daftar. Untuk tombol keluar masih sama menggunakan dispose, dan ini menu itemnya juga sama
laporan, menu, login, daftar, dan menu keluar juga masih sama. Itu untuk login. Selanjutnya adalah form daftar. Jadi tampilannya seperti ini nanti ketika di run. Jadi seperti ini ada dua kanvas. Ada dua kanvas. Kanvas yang pertama untuk menampung header, yang kedua untuk menampung masing-masing file daftarnya. Ada username, ada password, ada read type password, ada email juga. Oke, ini untuk tampilannya, dan juga masih ada menu item di atas. Untuk ini masih sama ya. Untuk importnya masih sama. Di sini ada prepare statement. Ini gunanya hampir sama dengan statement. Namun di sini menggunakan prepare karena query yang akan ditampung itu menyimpan data baru, sehingga datanya harus dipersiapkan ketika akan masuk ke dalam database atau tabel yang baru. Di sini kita juga import konfigurasi dari package koneksi. Kita menggunakan koneksi yang umum karena ini daftar. Oke. Di sini ada tombol daftar. Di tombol daftarnya itu ada memanggil si package koneksi, get connection. Setelah itu kita masukkan query-nya, prepare statement. Di sini stmt statement. Lalu kita panggil query-nya, kita masukkan query-nya, insert into daftar. Username, password, read pass, dan email. Values-nya ini masih tanda tanya. Kita sesuaikan di sini. Kita set string sesuai dengan text field-nya. Ada text field username, password, read password, dan email. Kita get text, kita ambil data dari situ. Kita get text-nya. Lalu kita execute update data yang ada di tabel daftar. Lalu apabila berhasil akan keluar data berhasil disimpan. Seperti itu. Apabila salah akan keluar exception dari SQL-nya bahwa loginnya datanya salah. Data masukannya salah, seperti itu. Terus apabila selesai kita mendaftar, datanya masuk ke dalam tabel, maka kita akan loncat ke tampilan form login. Kita untuk memasukkan data kita, apakah benar username dan passwordnya apakah sudah tersimpan. Jadi kita harus melakukan login ulang. Seperti itu. Untuk tombol keluar masih sama. Tombol menu itemnya juga masih sama, login, daftar, menu, laporan, dan menu item untuk keluar. Seperti itu. Lalu kita masuk ke menu paketan atau menu utamanya untuk memesan makanan. Oke, hanya seperti ini. Ada dua kanvas seperti biasa, ada header, ada menu untuk ada kanvas untuk menampung form pilih menunya. Yang pertama ada kode pesanan di sini ya. Kode pesanan ini primary key atau kode yang tidak boleh sama. Jadi setiap orang yang memesan di dalamnya itu hanya boleh menggunakan satu kode itu, dan kode itu tidak boleh dipakai sama orang lain lagi. Sifatnya unik. Lalu ada nama pemesan siapa, terus ada menu makanan apa, dan juga ada nomor meja, terus porsinya berapa, porsi makanan yang dipesan, terus ada total pembayarannya berapa. Lalu kita ada saya buat beberapa tombol CRUD ya, create, read, delete, and update. Di sini ada simpan untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan di atas. Terus ada edit untuk mengupdate data. Dan juga ada
hapus untuk menghapus data, dan juga kita bisa melihat hasil inputan kita itu di dalam tabel yang berada di bawahnya. Lalu ada tombol reset untuk menghapus masing-masing text fieldnya. Lalu ada tombol keluar untuk keluar. Lalu di sini ada importnya, itu masih sama. Ada connection, prepare statement, SQL exception, JSON. Nah, di sini karena kita menggunakan tabel, maka kita harus mengimport tabel Java X-Swing tabel. Di sini saya gunakan default table model untuk membuat tabelnya. Kita menggunakan atribut default table model, lalu kita deskripsikan di sini model. Lalu ada string SQL. Lalu kita definisikan untuk tabelnya. Kita menggunakan metode baru di sini, yaitu metode tampil data. Kita panggil dulu si modelnya dengan default tabel modelnya. Setelah itu kita add column untuk menampilkan nanti. Add column, kode pesan, nama pemesan, menu makanan, nomor meja, porsi, dan total bayar. Kita menggunakan memanggil si variabel, maksud saya atribut default table model, seperti itu. Lalu kita definisikan juga tabelnya, tabel barang di sini saya namakan. Lalu ada set model, lalu ada get koneksinya kita panggil. Lalu apabila datanya benar, maka kita panggil data yang ada di database menggunakan query, yaitu SQL untuk query-nya tadi ya. SQL select from pesan makanan, pesan makan. Lalu kita result set di sini definisikan untuk mengeksekut query-nya, query yang sudah kita definisikan ini. Lalu kita menggunakan while, apabila resultnya benar, next, maka get string, kita ambil string, kita ambil datanya sesuai dengan nama masing-masing field atau atribut yang ada di database-nya. Seperti itu. Ini untuk apabila ada kesalahan, maka akan exception, alert bahwa datanya salah, seperti itu, atau belum terkoneksi, itu bisa jadi. Lalu kita panggil this tampil data di sini di menu utamanya. Lalu di sini ada tombol edit yang pertama. Tombol edit, kita panggil koneksinya, lalu kita kasih statement bahwa update pesan makan, set nama, menu, meja, porsi, dan total, di mana kode pesan apa gitu. Jadi kode pesannya itu kita masukkan data yang sudah ada gitu. Jadi kita set string dari masing-masing, dan juga kita get text datanya. Setelah kita get text, maka kita set string juga sesuai dengan ini urutan daripada query-nya. Di sini kode terakhir karena di sini menggunakan digunakan untuk sandaran, di mana kode sekian lalu akan memanggil data yang lain. Jadi kode di sini sebagai acuan, seperti itu. Lalu ketika benar, maka keluar tampilan atau alert, yaitu data berhasil diubah, seperti itu. Lalu di sini akan menampilkan data pada tabelnya, akan mengupdate data. Itu untuk button edit. Lalu ada button simpan. Di sini menggunakan masih sama get connection. Lalu kita definisikan query-nya, yaitu insert info pesan makan.
kode pesan, nama, menu, meja, porsi, dan total pembayarannya. Values-nya masih tanda tanya ya, karena kita definisikannya sesuai dengan data yang ada di text field-nya. Lalu kita set string dengan get text yang ada di text field-nya. Text field kode, nama, menu, meja, porsi, dan total. Lalu kita execute update untuk mengupdate data yang tadinya kosong, kita isi dengan data yang sesuai dengan field yang sudah kita isi. Lalu ketika berhasil, data akan berhasil disimpan, akan keluar pesan seperti itu. Apabila salah akan ada SQL exception, tentunya akan menampilkan data di tabel yang sudah kita buat. Lalu ada button reset di sini, yaitu gampang ya, set text kosong, jadi masing-masing button akan kosong seperti itu. Lalu ada button hapus di sini. Button hapus memanggil connection seperti biasa. Lalu kita akan tampilkan di awal dengan JOption pen, yaitu apakah Anda yakin akan menghapus data tersebut. Kita menggunakan yes no option. JOption pen yes no option. Apabila yes, maka akan merunning kode query yang sudah kita definisikan di sini adalah delete from pesan makan where kode pesan. Jadi lagi-lagi di sini kode pesan sebagai primary key itu digunakan untuk acuan seperti itu. Lalu kita get text dari field kode. Lalu data berhasil dihapus ketika sudah dijalankan. Lalu tampil data, kita panggil dulu tampil data, metode tampil data. Lalu kita definisikan di sini set text kosong semua. Jadi semuanya akan dikosongkan seperti itu karena sudah terhapus datanya. Apabila gagal, maka akan keluar show message dialog, yaitu data gagal dihapus seperti itu. Di situ adalah error message. Lalu saya juga menggunakan mouse click ya, ketika kita mengarahkan kursor ke dalam tabel dan kita mengeklik data yang ada di tabel, maka data tersebut akan terselect. Lalu akan muncul set text ke dalam text field, yaitu data yang kita select di tabelnya. Jadi akan otomatis tertulis di text fieldnya. Jadi seperti itu. Itu untuk mouse clicknya. Terus ada button keluar, dispose masih sama. Untuk menu itemnya juga masih sama, login, daftar, menu, laporan, dan menu item untuk keluar. Itu untuk menu utamanya untuk pemesan makanan. Lalu ada menu laporan di sini. Untuk menampilkan laporan penjualan, untuk menampilkan menu penjualan di sini ada dua kanvas. Kanvas pertama untuk menampilkan header dan juga kanvas kedua untuk menampilkan laporannya. Kita memanggil si tabel yang sudah kita definisikan tadi, yaitu metode tampil data. Yang pertama kita import, masih sama ya, ada connection, ada SQL exception, dan juga ada swing tabel default table model. Dan juga kita import konfigurasi agar terhubung dengan database dengan package, koneksi, dan filenya konfigurasi. Lalu kita definisikan tabel modelnya masih sama. Kita definisikan di sini atributnya, yaitu model, SQL juga. Lalu kita panggil si default tabel modelnya. Kita add column, masing-masing
kolom di database-nya kita definisikan di sini. Ada kode pesan, nama pemesan, menu makanan, nomor meja, porsi, dan total bayar. Lalu kita set model juga untuk JTable barangnya, kita panggil koneksinya, lalu kita berikan statement, kita berikan query di sini, select from menu makan, maksud saya select from pesan makan. Lalu kita result set, lalu kita add row di sini, add row modelnya sesuai dengan nama atribut yang ada di database-nya di MySQL kita. Ada kode pesan, kita get string di sana untuk menampilkan. Lalu kita tampilkan, setelah kita tampilkan, kita panggil di sini di menu utamanya, tampil this, tampil data. Lalu di sini ada tombol keluar ya tadi dispose, lalu masih ada menu item yang sama, ada login, daftar, ada menu, ada juga laporan, ada juga menu untuk keluar. Oke, itu untuk penjelasannya dari codingan yang saya buat. Lalu jangan lupa kita import di sini MySQL JDBC driver MySQL connector Java. Seperti itu. Lalu kita coba, lalu saya akan coba run di sini untuk tampilan pertama, yaitu karena ini multiform ya, jadi kita run satu kali nanti akan saling terhubung ke form-form yang lainnya. Kita mulai run dari tampilan pertama, yaitu menu form sama atau menu awalnya, yaitu tampilan gambarnya. Kita akan running, masih proses running. Dan juga jangan lupa examnya harus tetap nyala ya. Apache dan MySQL-nya harus tetap nyala untuk dapat bisa terkoneksi ke database-nya. Sepertinya cukup lama ya loadingnya. Kita tunggu hasil runningnya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada kanvasnya ya, ada dua kanvas seperti ini. Lalu di sini ada menu itemnya. Lalu di sini ada transaksi juga. Lalu di sini ada laporan. Lalu ada keluar. Lalu kita pilih login. Pilih login. Kita klik yang salah. Ya, apabila kita belum mendaftar, belum mempunyai akun di database kita, maka akan muncul message username atau password salah. Kita oke, lalu kita klik, lalu kita klik oh ya, kita mulai dari kita run lagi ya. Kita run file, tadi terclose, close ya. Kita run.
untuk tampilan yang menu awalnya. Lalu kita klik login. Karena kita belum punya akun, kita klik daftar di sini. Lalu akan muncul tampilan daftar. Kita masukkan semisal Cahyo. Passwordnya juga Cahyo. Lalu passwordnya sama dengan password yang di atasnya. Lalu ada emailnya, misal cahyo@gmail.com. Oke, sudah. Ini sudah sesuai ya passwordnya, bintang-bintang seperti itu tampilannya. Karena nama username Eko udah pernah saya daftarkan, jadi saya menggunakan nama Cahyo. Oke, di sini ada tombol keluar juga, ada button keluar. Di sini masih sama. Oke, kita klik di sini, klik daftar, maka akan muncul tulisan data berhasil disimpan. Oke, lalu kita akan diarahkan ke menu login. Kita masukkan sesuai data yang sudah kita daftarkan tadi. Masuk. Oke, sudah masuk ke menu pemesanannya. Pilih menu. Lalu kita masukkan kode pesan. Semisal kode pesannya itu 001. Lalu di sini nama pemesannya Cahyo. Lalu menu makanannya misal ayam bakar. Nomor mejanya nomor 10. Untuk porsinya saya pesan 2 porsi. Lalu semisal harga satu ayam bakar itu misal 10.000, maka kita klik 20.000 semisal. Lalu kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Di sini akan masuk ya. Oke, di sini akan masuk di atas sendiri. Karena nomor depannya 0, maka otomatis akan naik ke atas. Kalau kita masukkan di sini datanya 16, maka akan turun ke bawah. Karena di sini adalah primary key, maka akan otomatis terurutkan sendiri ya. Otomatis terurut sendiri karena sifatnya unik seperti itu. Lalu kita edit, misal di sini. Nah, kita klik 2 di sini, maka akan muncul kita klik sekali saja sudah muncul. Nah, mana data yang akan diganti? Misal di sini. Misal data ini. Oh, namanya salah. Kita ganti namanya jadi Nur misal. Lalu pesannya nomor mejanya salah. Misal nomor mejanya 25. Lalu pesan makanannya itu misal pesan 5 porsi gitu. Jadi misal satu porsinya 10.000, maka harganya total bayarnya adalah 50.000. Seperti itu. Kita klik di sini, klik edit. Oke, data berhasil diubah. Kita lihat di sini. Oke, sudah terubah. Namanya sudah menjadi Nur, lalu nomornya sudah menjadi 25 dan porsinya sudah menjadi 5 dan total bayarnya menjadi 50.000. Lalu kita coba hapus datanya. Misal di sini Rizky nggak jadi pesan di sini. Kita klik gini karena ada mouse klik ya. Jadi kita klik di sini lalu kita klik hapus. Yes. Data berhasil dihapus. Oke kan? Datanya berhasil dihapus. Nah, itu untuk button hapusnya. Lalu kita reset.
Nah, maka text field akan hilang di sini, akan set text kosong. Di sini kode pesan masih ada karena di sini sifatnya unik, jadi tidak dihapus. Seperti itu. Itu untuk tampilan pilih menu. Lalu ada laporan penjualan. Kita klik di sini. Tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Jadi laporan penjualan itu berbentuk tabel. Seperti ini. Berbentuk tabel yang menampilkan penjualan tadi. Ada kode pesanan, ada nama, ada menu utama, ada menu makanan yang dipesan, ada nomor juga, ada nomor meja yang digunakan, terus ada porsi yang dipesan, dan juga ada total pembayaran. Seperti itu. Untuk laporan, untuk menu item laporan. Lalu di sini ada keluar. Klik keluar. Di sini akan keluar dengan tampilan yang sedang aktif, seperti itu ya. Kita klik keluar, klik keluar, klik keluar, klik keluar. Oke, jadi seperti itu untuk demo program yang sudah saya jelaskan juga terkait dengan kode programnya dan juga tampilannya untuk form yang saya buat. Seperti itu saja. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.